Selamat pagi semuanya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Regina Marintan Sidabutar dengan NIM 1020250016. Ibu dosen Ibu Marida Simbolon, SKM MKes. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Biostatistika. Selamat menyaksikan. Latar belakang. Dalam melakukan penelitian kuantitatif di bidang manajemen informasi kesehatan, kuesioner ataupun angket seringkali digunakan sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data real dari responden di lapangan. Namun, data yang dikumpulkan tersebut tidak akan memiliki nilai ilmiah atau kegunaan yang berarti jika alat ukur yang digunakan sejak awal ternyata cacat, keliru, ataupun tidak konsisten dalam mengukur fenomena yang diteliti. Kesalahan dalam penyusunan butir pertanyaan dapat menghasilkan bias data yang fatal, sehingga kebijakan kesehatan yang diambil berdasarkan hasil riset tersebut menjadi tidak akurat. Oleh karena itu, penerapan uji validitas dan juga uji reliabilitas menjadi sebuah urgensi dan standarisasi ilmiah yang mutlak dilakukan oleh peneliti untuk memastikan bahwa setiap butir pertanyaan di dalam kuesioner benar-benar sah dalam mengukur apa yang seharusnya diukur, serta memiliki ketepatan hasil yang stabil dan konsisten dari waktu ke waktu ketika diujikan kembali. Uji validitas. Validitas berasal dari kata validity yang merujuk pada derajat ketepatan, kesahan, dan kesesuaian antara alat ukur dengan objek yang sedang diukur. Uji validitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana butir-butir pertanyaan dalam kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang ingin diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas internal digunakan untuk membedah kelayakan instrumen dengan cara mengorelasikan skor setiap butir pertanyaan dengan skor tetap total kuesioner. Rumus uji validitas. Rxy sama dengan N kali sigma Xy kurang sigma X kali sigma Y per akar dari N kali sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat kali N sigma Y kuadrat kurang sigma Y kuadrat. Keterangannya, Rxy adalah koefisien korelasi ataupun nilai R hitung dari butir pertanyaan yang diuji. N adalah jumlah total responden yang ikut dalam uji coba instrumen. X adalah skor jawaban responden untuk satu butir pertanyaan tertentu. Y adalah skor total gabungan dari seluruh butir pertanyaan pada responden tersebut. Sigma adalah simbol matematika yang berarti jumlah total penjumlahan. Langkah uji validitas di SPSS. Langkah yang pertama, masuk ke tab Variable View, buat nama variabel untuk setiap item, contohnya item 1, item 2, dan juga seterusnya, serta variabel skor total. Langkah yang kedua, masuk ke tab Data View, entry data jawaban responden ataupun skala Likert, lalu hitung totalnya. Langkah yang ketiga, klik menu atas, Analyze, klik Correlate, lalu klik Bivariate. Langkah yang keempat, pindahkan seluruh variabel item beserta variabel skor total ke kotak variables, lalu centang opsi persen, lalu klik OK. Cara membaca output dan keputusan validitas. Nama tabel outputnya, perhatikan tabel hasil bernama correlation. Lalu nilai pembandingnya yaitu R-table, cari nilai ajuan R-table statistik berdasarkan jumlah sampel ataupun N dan tingkat signifikasi 5%. Kriteria keputusannya, jika nilai R hitung lebih besar dari R-table, maka butir pertanyaan dinyatakan valid ataupun sah. Jika nilai R hitung kurang dari R-table, maka butir pertanyaan dinyatakan tidak valid ataupun gugur ataupun harus dibuang. Uji reliabilitas. Reliabilitas berasal dari kata reliability yang merujuk pada tingkat konsistensi, keandalan, kepercayaan, dan kestabilan dari suatu alat ukur. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah instrumen kuesioner memberikan hasil yang tetap sama dan konsisten jika digunakan berulang kali pada subjek yang sama. Syarat utamanya, pengujian reliabilitas hanya boleh dilakukan pada butir-butir pertanyaan kuesioner yang sudah dinyatakan valid terlebih dahulu. Rumus uji reliabilitas. Alfa sama dengan K per K kurang 1 dikali 1 kurang sigma SI kuadrat per ST kuadrat.
Keterangannya, alfa adalah nilai koefisien keandalan ataupun Cronbach alfa, K adalah jumlah total butir pertanyaan yang statusnya dinyatakan valid. SI kuadrat adalah nilai varians ataupun keragaman skor untuk setiap masing-masing butir item. Sigma SI kuadrat adalah jumlah total dari seluruh varians masing-masing butir item. ST kuadrat adalah nilai varians dari skor total keseluruhan kuesioner. Langkah uji reliabilitas di SPSS. Langkah yang pertama, klik menu utama pada bilah atas, lalu klik Analyze, klik Scale, lalu klik Reliability Analysis. Langkah yang kedua, pindahkan hanya variabel item-item yang berstatus valid saja ke otak items. Jangan masukkan variabel skor total. Langkah yang ketiga, pada bagian menu pilihan model, pastikan opsi bawaan yang terpilih adalah alpha. Langkah yang keempat, klik tombol statistik di sisi kanan, berikan centang pada opsi Scale if item deleted, lalu klik Continue, lalu klik OK. Cara membaca output dan keputusan reliabilitas. Nama tabel outputnya kita perhatikan, tabel ringkas bernama Reliability Statistik. Lalu fokuslah pada kolom, lalu baca angka yang tertera di kolom nilai Cronbach alpha. Pedoman interpretasi bakunya, nilai alpha lebih besar dari 0,60, kuesionernya dinyatakan reliable, konsisten ataupun layak digunakan. Jika nilai alpha lebih kurang dari 0,60, jika nilai alpha kurang dari 0,60, maka kuesioner dinyatakan tidak reliable, ataupun tidak konsisten, ataupun tidak layak. Hubungan antara validitas dan juga reliabilitas. Prinsipnya saling mengikat. Suatu instrumen kuesioner yang valid biasanya akan otomatis bersifat reliable. Kondisi sebaliknya, instrumen yang reliable ataupun konsisten memberikan hasil yang sama belum tentu valid ataupun tetap sasaran dalam mengukur objeknya. Kuesioner yang baik dan ideal wajib memenuhi kedua syarat tersebut sekaligus, yaitu tetap tepat sasaran yaitu valid dan stabil ataupun reliable. Tindakan jika item tidak valid ataupun tidak reliable. Yang pertama, peneliti dapat membuang ataupun menghapus item tersebut dari kuesioner ataupun melakukan revisi susunan kalimat pertanyaan lalu menguji cobakannya kembali. Yang kedua, peneliti juga dapat memanfaatkan kolom output Cronbach alpha if item deleted di SPSS untuk melihat item mana yang jika dihapus akan menaikkan nilai keandalan total kuesioner. Implementasi dalam bidang rekam medis ataupun MIK. Yang pertama digunakan saat mengukur tingkat kepuasan pasien terhadap kecepatan pelayanan pendaftaran di unit rekam medis. Yang kedua, digunakan dalam pembuatan angket persepsi pengguna, dokter ataupun perawat terhadap penerapan sistem rekam medis elektronik ataupun RME. Yang ketiga, menjamin data persepsi yang dikumpulkan bebas dari bias akurasi dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kesehatan. Kesimpulannya, uji validitas dan reliabilitas merupakan langkah kendali mutu yang wajib dilewati sebelum instrumen kuesioner disebarkan secara luas kepada responden utama. Korelasi person mendeteksi ketepatan tiap butir pertanyaan, sementara Cronbach alpha mengunci stabilitas internal kuesioner. Penerapan kedua uji ini di SPSS memastikan data penelitian bidang manajemen informasi kesehatan bernilai ilmiah tinggi, valid, objektif, dan juga bebas bias kesalahan ukur. Soal latihan yang pertama. Seorang mahasiswa MIK sedang menyusun kuesioner untuk mengukur kepuasan pasien terhadap kecepatan pelayanan pendaftaran. Ia ingin memastikan bahwa setiap butir pertanyaan yang dibuatnya benar-benar tetap sasaran dan mampu mengukur aspek kecepatan pelayanan secara akurat, bukan mengatur hal lain. Dalam metodologi penelitian dan juga biostatistik, derajat ketepatan ataupun kesahan alat ukur tersebut dinamakan dengan A. Akurasi data, B. Validitas, C. Reliabilitas, D. Homogenitas, D. Normalitas. Jawabannya adalah B, yaitu validitas. Pembahasannya, validitas merujuk pada derajat ketepatan, kesahan, dan kesesuaian antara alat ukur ataupun kuesioner dengan objek yang diukur. Validitas memastikan instrumen benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Soal latihan yang kedua, seorang peneliti melakukan uji coba kuesioner kepada 20 responden N sama dengan 20.
berdasarkan tabel R statistik untuk N sama dengan 20, dengan tingkat signifikansi 5%, diperoleh nilai R tabel sebesar 0,444. Setelah dilakukan analisis korelasi persempurnaan momen di SPSS, nilai R hitung untuk butir pertanyaan nomor 5 menunjukkan angka 0,512. Bagaimanakah status ataupun keputusan statistik untuk butir pertanyaan nomor 5 tersebut? A. Tidak valid, sehingga butir pertanyaan harus dibuang. B. Valid, sehingga butir pertanyaan dinyatakan sah. C. Reliable, karena nilai R hitung lebih besar dari R tabel. D. Tidak reliable, sehingga kuesioner harus direvisi. E. Homogen, karena datanya sudah berdistribusi normal. Pembahasannya, kunci jawabannya adalah B, yaitu valid, sehingga butir pertanyaan dinyatakan sah. Pembahasannya, kriteria pengambilan keputusan uji validitas adalah jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Maka item pertanyaan dinyatakan valid. Karena nilai R hitung 0,512 lebih besar dari R tabel, yaitu 0,444, maka status item tersebut adalah valid ataupun sah. Soal latihan yang ketiga, setelah membuang butir-butir pertanyaan yang tidak valid, seorang peneliti rekam medis melanjutkan analisis untuk melihat tingkat konsistensi kuesionernya. Pada tabel output reliability statistik di SPSS, tertera nilai koefisien Cronbach's alpha sebesar 0,785. Berdasarkan pedoman interpretasi baku statistik, bagaimanakah kesimpulan terhadap keandalan kuesioner tersebut? A. Tidak reliable karena nilainya kurang dari 1. B. Valid dan reliable karena nilainya berada di bawah 0,60. C. Reliable ataupun konsisten karena nilainya Cronbach's alpha lebih besar dari 0,60. D. Tidak valid karena nilai reliabilitasnya terlalu tinggi. E. Data kuesioner dinyatakan tidak homogen. Jawabannya adalah C, reliable ataupun konsisten, karena nilai Cronbach's alpha lebih besar dari 0,60. Pembahasannya, pedoman interpretasi baku menyatakan bahwa suatu instrumen kuesioner dinyatakan reliable ataupun konsisten ataupun andal jika nilai koefisien Cronbach's alpha lebih besar dari 0,60. Karena nilai yang diperoleh adalah 0,785, yaitu lebih besar dari 0,60, maka kuesioner tersebut andal dan juga layak digunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat dipahami, dapat dijadikan pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan.